Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati 40 tahun, beliau memulai suka menyendiri dan menghindar dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hira yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya, serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar. Harus dibersihkan dari hiruk-pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum diturunkannya tugas kerasulan. Setelah sekian lama beliau melakukan khulwah atau menyendiri, membersihkan jiwanya dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus penutup dari para nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriyah, dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril alaihissalam yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya dia berkata, "Bacalah, bacalah, bacalah." Setiap kali itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keletihan sekali, takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu Jibril alaihissalam membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. "Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan, innaka la tasilu rahimah, wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'duma, wa tukrid dhaifa, wa tu'inu ala nawaibil haq." Tidak sama sekali, dia Tuhan tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan suka menolong. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah pamannya, Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Waraqah tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah Nabi umat ini. Ah, sayang sekali
Seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaum, apakah mereka akan mengusir aku? Ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh, kata Warqah. Namun ternyata Warqah meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama. Setelah turun wahyu pertama, beberapa hari lamanya tidak turun lagi wahyu berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah dan bersedih. Beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya hal ini merupakan sarana baginya untuk menenangkan diri agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu, dan untuk meyakini bahwa beliau kini telah menjadi seorang utusan Allah Ta'ala. Hingga kemudian suatu hari ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hira sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera pulang menemui istrinya Khadijah seraya berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimutinya. Pada saat itulah wahyu kedua Allah turunkan, yaitu, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir." Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin jelas, yaitu untuk menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah. Sejak saat itu turunlah wahyu-wahyu berikutnya, menandai dimulainya sebuah perjuangan atau jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin.